Melihat sikap orang ini di depannya dengan malu, dia merasa heran, padahal dia termasuk orang kuat di Sekte Langit, kenapa memiliki sikap seperti ini, pikirnya. Yang tidak dia tahu adalah Lin Hao bersikap seperti ini hanya di depan dia saja, karena dia terkenal dengan betapa kejam dan dinginnya dia kepada orang lain dan musuh-musuhnya. Bagaimana jika Tuan Lin Hao mampir ke rumah kecil saya? Jawab peri Kier. Baik, jawabnya gugup. Mereka langsung terbang menuju puncak bunga bersama. Sebenarnya mereka memiliki perasaan masing-masing tapi tidak ada yang mau berbicara duluan. Mereka sama-sama sombong dan juga adalah orang kuat juga di generasi yang sama dengan mereka. Sepanjang jalan melihat tetua Kier berjalan bersama seorang laki-laki, murid-murid di sana merasa aneh, untuk pertama kalinya seorang laki-laki dewasa datang ke puncak. Sesampainya di puncak, ada dua bentuk sedang bermain berlarian di sekitar rumah. Dia adalah Lin Tian dan Lulu. Lulu menemani Lin Tian bermain bersama. Dia juga memberikan beberapa oleh-oleh dari Kekaisaran Batu yang dibawa pulang khusus untuk adik kecilnya ini. Enak sekali permennya, nyam, kata Lin Tian ke Lulu. Iya kan, setelah bermain dan mencicipi permen seperti ini memang enak, dia juga mencoba permen yang dibawanya itu. Di atas langit melihat Lin Tian dan Lulu, membuat peri Kier senang, dia menganggap Lin Tian sebagai anaknya, anak pertamanya dan berharap dia bisa disayangi oleh orang-orang di sampingnya. Dia juga tak berharap Lin Tian jadi kuat, hanya berharap dia bisa hidup bahagia setiap hari. Tapi dia tahu bakat Lin Tian, jadi dia hanya membiarkan alam mengambil jalan, membiarkan anaknya memilih masa depannya sendiri nanti, dan dia tahu Lin Tian tidak akan mengecewakannya. Dia pasti membuat dirinya bangga. Dia tersenyum, melihat senyuman peri Kier, membuat Lin Hao merasa bahwa Lin Tian sangat berharga dan dia juga saat mendengar cerita seorang anak kecil hidup sendiri di hutan membuat hatinya agak sedih, karena dulu dia juga sama dengan Lin Tian tapi berbeda, dia masih bisa melihat orang tuanya tapi Lin Tian tidak. Nona Kier, bisakah kita berbicara hanya berdua? Sambil menghapus kesunyian dia berbicara, mereka masih di atas langit dan Lin Tian maupun Lulu tidak tahu semua itu. Apa yang ingin Tuan Lin Hao bicarakan? Tanya peri Kier. Aku menyukaimu semenjak kita bersama dulu, menjelajahi dunia rahasia bersama, merasakan hidup mati bersama, membuatku merasakan perasaanku padamu, katanya sambil melihat peri Kier dengan lembut. Kier kaget mendengar perkataannya, riak muncul di matanya tapi dia menekannya lagi. Bukankah banyak perempuan lain yang lebih baik dari aku? Tuan Lin jangan mengatakan seperti itu, katanya pada Lin Hao. Tidak ada wanita lain, aku berani bersumpah di depanmu, kata Lin Hao dengan serius. Cukup, tidak perlu bersumpah, menghentikan Lin Hao yang berniat bersumpah. Mereka memiliki perasaan sama saat ini, Lin Kier tahu dia menyukai Lin Hao dan Lin Hao menyukai dia, bagaimana mungkin dia tidak tahu. Cuman sekarang dia sudah mempunyai anak, dan dia tidak ingin saat dia menikah suaminya nanti membeda-bedakan Lin Tian dengan anak aslinya. Melihat itu Lin Hao merasa agak senang, dia lalu melihat peri Kier yang menatap Lin Tian dari atas, dia buru-buru berkata. Kier, aku tahu kekhawatiranmu, aku berani berjanji bahwa Lin Tian juga adalah anakku, jika aku berani membedakannya nanti, biar petir surgawi menyambarku dengan parah, sekali aku menjadi ayahnya, aku akan tetap menjadi ayahnya, dan dia tetap anakku selamanya. Katanya dengan tegas. Melihat itu peri Kier tercengang dan sedikit tersentuh. Cukup, aku tidak ingin kamu bersumpah seperti itu lagi. Apa kamu mau hidup bersamaku, dan menjadi istriku, dan biarkan aku menjadi ayah Lin Tian dan biar Lin Tian menjadi tanggung jawabku, lagi katanya sambil memegang tangan peri Kier. Aku menerimamu, kata Kier. Benarkah? Dia bersemangat dan merasa bahwa dunia ini sangat indah untuk pertama kalinya. Iya, kenapa kamu begitu berisik? Walaupun aku menerimamu, bicaralah pada kakak dan guruku setelah ini, jika mereka tidak setuju, aku juga tidak bisa apa-apa, katanya dengan agak bercanda. Iya, mendengar itu Lin Hao agak malu, walaupun dia tahu bercanda tapi bagaimana dia berani berbicara ke leluhur Bingming, jika itu masih kakaknya, dia masih memiliki sedikit keberanian, ini leluhur Bingming. Melihat wajah sedihnya itu membuat Kier tersenyum, dia tahu sekte tidak pernah melarang murid-muridnya menikah, mereka bebas menikah dan tapi mereka tidak boleh membawa laki-laki ke sekte.
Banyak yang telah menikah dan tinggal di luar sekte, kadang-kadang mereka kembali untuk berlatih, memberi penghormatan dan juga ada yang mempunyai anak perempuan mengirim anaknya ke sini, makanya sekte salju dikatakan yang terkuat dan adalah surga wanita. Walaupun mereka bebas menikah, tapi ada beberapa peraturan yang tidak boleh mereka langgar. Baiklah, aku akan berbicara, dia menjawab sedikit gugup. Setelah Lin Tian selesai memakan permennya, dia melihat ke langit dan di langit dia melihat dua orang berdiri di sana. Melihat dua orang itu, Lin Tian merasa senang, dia tahu ibunya menyukai seseorang dan orang itu Lin Hao. Makanya dia memiliki dua tujuan saat datang ke benua tengah, tapi dia baru sadar kalau Lin Hao adalah seorang yang penting di sekte itu makanya memudahkan rencananya. Aku memiliki ayah, mungkin secepatnya aku memiliki adik, itu bagus. Pikirnya dalam hati. Ibu, ayah. Lin Tian berteriak sambil melambai-lambai tangannya. Mendengar teriakan Lin Tian mereka kaget, bukannya kaget dipanggil, tapi sebutan untuk Lin Hao lah membuat dia kaget. Apa, aku salah dengarkah? Tanya Lin Hao ke Kier, dia benar-benar tidak percaya apa yang dia dengar itu. Itu, peri Kier agak memikirkan perkataan Lin Tian. Anak ini pasti dia tahu semuanya dan ini sudah direncanakannya, dalam hatinya Kier. Mari kita turun, kata Kier. Lin Hao mengangguk dan memegang tangan Kier, kamu. Dia memanggilku ayah, jadi lebih baik kita turun bersama sambil seperti ini kan. Goda Lin Hao kepada Kier. Peri Kier hanya menggeleng-gelengkan kepalanya, walaupun begitu dia tidak menolak dipegang oleh Lin Hao. Mereka pun turun bersama ke tempat Lin Tian. Ibu, ayah. Ibu, kata Lin Tian sambil berlari menuju ibunya. Melihat Lin Tian berlari ke arahnya, wanita itu menunjukkan warna yang lembut, dia mengulurkan tangan dan memeluk Lin Tian kecil. Ya anak ibu, katanya sambil mengelus kepala kecil Lin Tian. Ibu aku lapar, apa kita akan makan? Kakak lu hanya memberikan permen, dia berbicara dan agak mengeluh. Salam tetua, hormat Lulu. Kier mengangguk dan menyuruhnya untuk tidak perlu memberikan hormat seperti itu. Adik kecil, kamu memakan permen itu sebanyak itu masih belum kenyang, dan mengeluh pada tetua Kier karena itu. Tanya agak kesal tapi dia masih tersenyum. Bukan begitu Kak Lulu, cuman permen dan makan berbeda, jawabnya dengan merasa bersalah kepada kakaknya itu, karena dia berpikir membuat kakaknya agak sedih. Sudah, tidak apa-apa kakak bercanda, kakak pergi dulu kembali berlatih, dia tersenyum dan pamit kepada Kier dan Lin Hao. Dadah kakak, nanti ajak Aner bermain ke kota lagi. Baik adik kecilku, dia tersenyum dan terbang turun dari puncak. Ibu, apa ibu dan ayah sudah bisa bersama? Apa aku akan mempunyai adik? Apa itu perempuan atau laki-laki? Tanyanya dengan antusias. Anak ini, mendengar pertanyaan anak ini, menyebabkan keduanya merah karena malu. Sekarang ibu mengerti, kamu memang nakal, jadi hanya boleh makan lebih sedikit dari biasanya, jawab Kier meredam malunya bersama Lin Hao. Bagaimana bisa begitu, apa Aner salah? Tanyanya dengan polos. Melihat kepolosan anaknya itu membuat Kier tidak berdaya. Nak, jangan begitu, ibumu hanya bercanda, kamu boleh makan sebanyak apapun nanti. Kata Lin Hao sambil tersenyum mengelus kepala Lin Tian. Apa benar ayah aku boleh makan? Saat Lin Tian memanggil dia ayah, sesuatu tergerak di dalam hati Lin Hao, membuat dia merasa anak di depan ini semakin manis dan juga senang dilihat. Iya, ayah berjanji, jika Lin Tian ingin sesuatu, ayah akan menurutinya, katanya sambil tersenyum. Apa benar apapun? Dia melihat dengan tatapan harapan kepada Lin Hao. Iya, dia tersenyum lagi dan menjawab. Ayah, besok bisakah kamu menemaniku bermain ke kota, itu ke sebuah desa, aku pernah bermain ke sana, apa bisa? Tanyanya pada Lin Hao. Mendengar itu Lin Hao kaget, dan melihat anak itu lagi. Itu saja, Lin Tian mengangguk. Baiklah, tentu ayah bisa, jawabnya sambil tersenyum, walaupun dia berpikir anak ini mungkin meminta lebih, tapi dia ternyata hanya ingin bermain ke kota, itu membuat Lin Hao agak heran. Lihat saja besok, setelah teman-temanku tahu aku punya ayah, apa mereka masih bilang aku anak tanpa ayah? Hehehe, ayahku bahkan sangat tampan dari ayah mereka. Dia gembira sampai Lin Hao dan Kier tercengang melihat tingkah gembira anak itu.
Sekarang dia tahu kenapa anak ini ingin mengajak dia keluar, itu hanya karena teman-teman kecilnya berpikir dia tidak mempunyai ayah, dia memintanya untuk menemui mereka agar dia bisa menunjukkan bahwa dia memiliki seorang ayah. Lin Ho bahkan merasakan hatinya agak tersentuh, dia berpikir, mungkin anak-anak kecil Ju selalu bermain bersama Lin Tian tapi mereka akan membanggakan ayah mereka di depannya yang membuat dia agak tertekan. Mungkin ini adalah hati anak itu yang sangat menginginkan seorang ayah. Bahkan dia bersumpah diam-diam, bahwa anak di depannya ini selamanya adalah anaknya, bahkan jika ada yang berani menyentuhnya, dia tidak segan-segan untuk maju. Kier juga merasa anaknya itu seperti itu, walau dia memiliki ibu, mungkin juga dia butuh seorang ayah, dia tiba-tiba melihat Lin Ho. Ayah gendong, kata Lin Tian pada Lin Ho. Ayo ke sini, kata Lin Ho sambil tersenyum. Apa boleh di pundak ayah? Tanyanya. Oh, kenapa harus di pundak ayahmu nak? Tanya Lin Kier sedikit malu dengan ucapannya. Iya, aku melihat di desa anak-anaknya banyak yang duduk di pundak ayah mereka, jawabnya polos. Kesini, ayo, jawabnya Lin Ho. Aku jadi lebih tinggi, aku bisa melihat lebih tinggi, dia sangat gembira, untuk pertama kalinya digendong dan merasakan pundak seorang ayah. Ayah, apa aku bisa setinggi ayah nanti? Tanya Lin Tian. Tentu, kamu bisa dan bahkan bukan cuma tinggi, kamu pasti akan menjadi laki-laki tampan dan kuat. Jawab Lin Ho sambil tertawa senang. Benar nak, jawab Kier juga. Mereka yakin Lin Tian pasti setelah dewasa menjadi laki-laki tampan dan pesonanya tidak akan pernah bisa ditolak oleh wanita-wanita lain, karena sekarang bahkan pesona dan wajahnya pun sudah tampan. Ingat nak satu hal, seberapa kuat kamu, seberapa hebat kamu dan seberapa jauh kamu, ingatlah keluargamu, ingat orang-orang yang menyayangimu, dan jangan pernah mudah percaya dengan perkataan orang lain dengan mudah, kata Lin Ho memperingatkan Lin Tian yang ada di pundaknya. Baik ayah. Dan lihat di dalam hati mereka, apakah mereka baik, jika mereka baik padamu balas mereka dengan 1000 kali kebaikanmu, jika mereka jahat, hancurkan pukul mereka dengan 1000 kali kejahatan mereka padamu, kata Lin Ho dengan serius. Kamu ini. Lin Kier melihat Lin Ho mengatakan kata-kata seperti itu pada anaknya agak mengerutkan kening. Tapi sebelum dia menyelesaikannya, dia melihat Lin Tian seperti sedang mencerna kata-kata Lin Ho. Beberapa saat, seperti dia sudah mengerti, dia lalu mengangguk. Aner mengerti ayah, dan ingat apa yang ayah katakan, Aner akan jadi kuat untuk Aner juga keluarga kita, jika ada yang melukai keluarga kita, Aner akan memburu mereka ke ujung dunia, katanya tegas. Mendengar perkataan anaknya itu menyebabkan Kier tercengang. Bagus, seperti itu seorang laki-laki, dia bisa pergi sejauh mungkin tapi jangan pernah lupa dengan keluarganya, katanya senang dan gembira melihat ketegasan Lin Tian. Sangat menyenangkan memiliki anak seperti ini, dan suatu hari dia akan pasti membuat orang tuanya bangga. Lin Tian mengangguk. Melihat mereka berdua yang dekat dan memiliki kecocokan yang mirip, membuat Kier hanya menggelengkan kepala, sepertinya mereka akan bisa sangat dekat lagi, pikirnya. Ayo, ayah akan memasak untukmu dan ibumu. Ayo ke halaman belakang di sana saja, kata Kier. Ayo makan, akhirnya bisa makan dengan ayah dan ibu, dia bersorak-sorak di bahu Li Ho dan mengangkat tangannya dengan gembira. Melihat tingkah laku konyol Lin Tian, membuat mereka tertawa bahagia bersama. Hahaha. Lin Ho melihat ke langit dan berkata sambil berjalan, mungkin ini adalah takdir aku memiliki seorang wanita dan memiliki anak laki-laki yang terbaik di dunia, dan aku tidak akan membuat kecewa anakku ini. Sebisanya aku pasti akan mengajarkan semua yang aku tahu dan menyayanginya dan tidak pernah melepaskan si kecilku ini. Ayah kenapa berhenti? Tanya Lin Tian. Tidak apa-apa, ayo, kita pergi, saatnya keluarga kita makan, kata Lin Ho sambil tersenyum. Mereka berjalan ke halaman belakang dengan gembira, layaknya keluarga yang bahagia. Mereka juga berjanji di dalam hatinya bahwa akan merawat Lin Tian seperti anak mereka sendiri, sekali menjadi anak selamanya tetap anak darah daging mereka sendiri.